Good evening, everyone, and welcome back to our class, Basic Triple 96, with me again, Wisnu Julius Tito as your tutor. Hari ini kita akan belajar ke tahap selanjutnya ya. Kemarin kita udah banyak belajar dan banyak latihan di listening ya. Di listening kemarin udah ada di short conversation, kemudian kita sudah bahas juga di longer conversation, dan juga masuk main terakhir itu yang monolog ya, atau bisa juga disebut sebagai mini talk. Latihannya udah cukup banyak ya, saya rasa udah cukup matang juga. Saya perhatikan juga jawabannya juga semakin mendekati akhir kemarin semakin banyak yang benar ya, walaupun masih ada beberapa tantangan nih di kayak kalau teman-teman itu pertanyaannya disuruh untuk menganalisa. Itu bisa teman-teman asah lagi ya dalam menganalisa informasi, lebih kritis lagi. Nah, sekarang ini part B sebenarnya. Jadi kan part A itu ada listening comprehension ya, part B itu yang kedua, itu ada structure and written expression. Apa tuh structure and written expression? Ini adalah salah satu bagian dari yang diuji di sekolah ya. Sekolah di Stupel ya, sorry. Dan dipelajari di sekolah. Jadi sebenarnya walaupun kayak disebutkan dua gitu ya, structure and written expression, tapi teori dan materi-materinya itu sama. Cuman jenis soalnya akan berbeda. Jenis soalnya akan berbeda. Bedanya apa? Kalau structure ini teman-teman, structure ini kita disuruh melengkapi sebuah kalimat, atau bisa juga disebut sebagai sentence completion ya, melengkapi kalimat. Jadi nanti akan disediakan suatu kalimat yang dikosongkan. Jadi teman-teman disuruh mengisi ya dari pilihan yang ada A, B, C, D. Pilihannya masih sama ya, 4 A, B, C, D. Nah, ini soalnya nggak banyak ya. Ya, tergantung ya banyak atau nggak banyaknya. Hanya 15 soal. Hanya 15 soal. Ya, ini udah jelasin ya, melengkapi kalimat yang kurang. Nah, nanti itu yang kurang itu, yang misalkan yang dikosongkan itu bisa berupa subjek, bisa berupa verb, mungkin bisa subjek dan verb, kemudian objek juga bisa, adverb, conjunction, banyak ya. Teman-teman nanti tantangannya disuruh melengkapi bagian yang kosong tersebut. Caranya gimana? Kita akan pelajari teorinya. Ini cukup banyak juga teorinya ya. Kita menyangkut grammar juga ya. Kemudian kalau written expression ini sebenarnya sama, ya saya sudah sebutkan tadi, sama, teori-teorinya juga ini pakai prinsip-prinsipnya sama gitu ya. Cuman jenis soalnya berbeda. Kalau written expression itu error identification. Apa maksudnya Kak? Error identification. Kita disuruh mengidentifikasi mana yang salah, gitu teman-teman. Jadi kita suruh cari nih mana yang salah. Seperti netizen Indonesia ya, biasanya jago ya mencari mana yang salah gitu ya. Nah, ini tugas kita akan mencari yang salah. Soalnya dari nomor 16 sampai 40. Totalnya ada 25 soal. Dari kata yang salah ya. Biasanya dalam bentuk plural atau singular subjeknya gitu ya. Total semuanya ini ya, dari structure sampai written expression itu ada 40 soal. Kemudian ada waktu 95 menit. Dan kira-kira nih ya, kira-kira masing-masing soal dari structure dan written expression itu teman-teman akan diberikan waktu sekitar rata-rata 96 detik untuk membaca dan menjawab setiap soal. Tapi ya kalau teman-teman lebih cepat ya lebih bagus ya. Sebenarnya kalau teman-teman udah mendalami nanti materi, kemudian banyak-banyak latihan, ya apalagi nanti teman-teman kalau melanjutkan lagi ke tahap kelas selanjutnya yaitu TOEFL Pro, itu akan diajarkan juga gimana tips and tricks ya. Jadi kalau teman-teman nanti membaca soal itu nanti teman langsung tahu jawabannya apa sekali aja baca soal. Ya.
Tapi di sini kalau di basic TOEFL kita akan belajar materinya itu ada banyak ya, materinya dipelajari dasar-dasarnya. Ya. Nah, rata-rata 96 detik, tapi ya kalau teman udah ahli gitu ya, udah ahli, misalkan udah mengambil kelas TOEFL Pro gitu ya, mungkin 20 detik, 30 detik mungkin belum bisa selesai. Kan nanti disisahkan di kadang nomor-nomor terakhir itu yang paling susah gitu ya. Bisa jadi nanti teman-teman butuh 60 detik, ya, lebih sulit gitu ya, karena lebih sulit. Ada juga ada yang pertanyaannya kayak jebakan, kayak hampir mirip-mirip gitu ya. Jadi teman-teman galau harus pilih yang mana gitu. Nah, itu manajemen waktunya, mindsetnya sih lebih baik 1,5 menit gitu ya masing-masing soal. Itu akan membentuk mindset yang bagus. Jadi teman-teman terpatok. Maksimal udah 1,5 menit nih, udah langsung mungkin pindah ke soal yang lain gitu. Nanti kalau misalkan bisa balik lagi, bisa balik lagi. Tapi kalau nggak bisa ya langsung isi saja jawaban. Karena jawaban apa saja ngasal nggak apa-apa. Karena nggak ada pengurangan nilai ya. Daripada dikosongkan, mending kita jawab ngasal. Nah ini contohnya ya. Ini adalah contoh structure. Soalnya kan seperti ini. Bla bla bla. Ya, dikosongkan. Nanti mana nih yang kira-kira cocok untuk mengisinya gitu ya. Ini missing subject, kemudian ini missing verb. Oke, ini sebagai pemanasan mungkin teman-teman bisa coba dulu nih jawabannya yang mana. Nomor 1 sampai 4 ya. Ini nyusunannya gimana ini? Ya, nomor 1, 2, 4, 3 ya. Silakan teman-teman kerjakan coba. Pemanasan ya. Jawabannya boleh di-chat ya teman-teman ya. Oke. CBBT. Oke, teman-teman. Ini pertanyaan pembuka aja ya, biar panas mesinnya gitu ya. Kita coba bahas ya. Tapi dalam bahasan yang simpel aja, karena selanjutnya kita akan dalami lagi materi. Ini kan missing subject ya, kita udah tahu. Tapi nanti di soal yang sebenarnya nggak akan ada petunjuk gini ya, missing subject itu nggak ada ya. Kalau gini kan memudahkan kita ya. Yesterday itu jelas bukan subjek. In the morning juga pasti bukan subjek, ya kan? Yang jadi subjek itu pasti noun atau noun phrase. Ini memang noun memang ya, the morning. Tapi ini namanya object of preposition. Kenapa? Karena ada prepositionnya di sini yang mendahului. Jadinya dia object of preposition. Membentuk apa? Membentuk prepositional phrase. Ya. Mau kenal lebih dalam tentang prepositional phrase, nanti kita akan bahas ya. Nah, yang jelas, object of preposition itu nggak bisa jadi subjek sebuah kalimat. Jadi kalau diawali dengan preposition kayak in, on, under, beside, itu noun-nya yang muncul setelahnya itu nggak bisa jadi subjek. Jadi salah. Jadi pilihannya tinggal yang C atau yang D. Kita bingung ya, cars juga bisa sebenarnya. Cars, tapi yang bikin
bikin jawabannya itu C, ya, coba saya kasih bocoran aja jawabannya C. Ya. Yang buat kita yakin bahwa jawabannya C itu dari mana? Dari sini teman-teman. Nih, verbnya was back. Was itu digunakan sebagai apa? Sebagai kalau subjeknya itu singular ya. Kalau plural dia pakai were back. Kalau singular dia pakai was back. 4 miles on the freeway. Jadi jawabannya yang C, nggak mungkin D. Kalau D ini kan plural, ada S-nya, cars. Mobilnya ada banyak gitu ya. Traffic was backed up 4 miles on the freeway. Kemacetan di was back up itu kayak berbaris, kemacetan itu berbaris, gitu ya. Tertahan berbaris sampai bermil-mil di freeway. Freeway itu jalan yang bebas, itu istilah Amerika ya, freeway. Di jalanan lah bisa disebut seperti itu ya, jalan umum. Number 4 dulu deh. With his friends, blah blah blah, found movie theater. His friends, blah blah blah, found movie theater. Nah, ini masih missing subject ya. Masih missing subject. Kalau ini mah gampang nih, kita missing subject. Wah, subjeknya cuman B aja loh. Kalau has itu bukan subjek, letter bukan subjek, when bukan subjek ya. With his friend, he found the movie theater. Ya, kita bisa tahu juga sih di sini itu kekurangannya apa. Karena kenapa? Karena sebuah kalimat itu pasti ada subjek dan ada verb. Di sini belum ada subjeknya. Karena kenapa? Karena his friend ini object of proposition dari with. With ini adalah salah satu preposition. Jadi his friend ini nggak bisa jadi subjek. Bisa jadi subjek, ini butuh subjek lagi. Yang bisa jadi subjek apa? Pronoun bisa, noun bisa, noun phrase bisa, gerund bisa, to infinitive bisa. Wah, apa itu Kak? Disebutkan itu saya belum pernah kenal atau lupa gitu. Nah, nanti kita akan bahas ya satu persatu. Kemudian nomor 2, missing verb. Nah, bisa juga soalnya itu missing verb. Engineers blah 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 work on the new space program. Berarti apa? Satu-satunya verb ya tentu yang B ya, are needed. Okay. Kalau nomor 3, the boy going to the movies with a friend. Mana nih yang bisa jadi verb? Ada banyak ya. Ingat teman-teman, auxiliary termasuk to be itu bisa jadi verb, bekerja sebagai verb ya. Is ini bisa jadi verb, kemudian was ini bisa jadi verb, is lagi bisa, will be juga bisa jadi verb. Tapi yang cocok yang mana? Yang cocok yang mana? Semuanya bisa nih jadi verb. Kalau seperti ini sulit ya. Semuanya bisa jadi verb gitu ya. Kurangannya verb. Nah, kita lihat dulu dari subjeknya. Karena semuanya di sini ada yang menambahkan subjek ya, menambahkan noun, ada yang nggak menambahkan, ya kan? Di sini the boy ini kemungkinan besar dia akan jadi subjek, ya. Besar dia akan jadi subjek. Jadi pengulangan he ini nggak diperlukan, ya. Subjek nggak perlu diulang lagi. Kalau misalkan verbnya hanya satu. Oke, jadi yang A dengan yang B ini jelas bukan jawabannya. Pilihannya tinggal yang C atau yang D. Nah, kalau yang C ini janggal. Verb plus ing-nya ini malah jadi ada dua, relaxing dan going, nggak nyambung ya. Ya salah yang C. Jawabannya yang Jawabannya yang B. The boy will be going to the movies with a friend. Anak laki-laki itu akan pergi ke teater bersama seorang teman. Ya, teman-teman, gambarannya ya, biar pemanasan biar mesinnya agak anget dikit ya. Karena banyak banget nih yang mau kita pelajari ya. Let's study grammar.
pengantar grammar. Saya yakin banget mayoritas di sini pasti udah kenal ya dengan grammar. Apalagi kemarin listening juga banyak yang benar. Dan masalah mengartikan teman-teman nggak ada yang kesulitan. Nah ini sekedar mengingatkan kembali dan banyak yang perlu diingatkan ya. Karena ini nanti langsung berhubungan langsung dengan gimana caranya menjawab structure. Oke. Bentuk kata. Bentuk kata, part of speech. Jadi kata-kata dalam bahasa Inggris itu bisa bentuknya ada berbagai macam ya teman-teman. Ada yang disebut dengan noun atau kata benda. Jadi saya nyebut ya beberapa kali tadi ya. Noun, noun phrase, pronoun dan sebagainya tadi ya. Nama benda itu bisa bentuknya itu memang benda. Bisa hewan, bisa profesi, bisa ide, bisa tempat ya. Nama orang juga itu adalah noun juga. Nah, noun ini bisa jadi subjek dan bisa jadi objek. Contohnya, the cat sleeps soundly. Cat ini adalah noun ya, D-nya ini determiner. Atau ya bukan atau ya. Atau ya atau sih. Atau car juga bisa, itu benda, itu noun juga. Kemudian apa lagi? Football player ya atau player atau driver itu juga adalah sebuah noun. Kenal lah ya. Selanjutnya ada pronoun. Bahasa Inggris ada pronoun atau disebut juga dengan kata ganti. Kata ganti ini menggantikan apa? Menggantikan noun ya, menggantikan noun. Ya bisa menggantikan noun. Tugasnya itu berfungsi bisa sebagai subjek, bisa juga sebagai objek. Contohnya, contoh pronoun itu apa? Ada I, ya, ada you, ada we, they, she, he, it. Ya, kalau sebagai subjek ya, kalau personal ya, orang. Kalau sebagai objek, I itu akan berubah jadi me. Atau you tetap jadi you. Kalau we jadi us, with us, gitu ya. They jadi them, she jadi her, he jadi him, it tetap jadi it. Kemudian ada namanya possessive adjective. Ini menerangkan kepemilikan. Contohnya my berarti milik saya gitu ya. My book, buku saya. Atau kalau misalkan bukunya itu buku kamu, your book. Buku buku kita, our book. Kalau buku mereka jadi their book, her book, his book, its nggak mungkin its book ya. Kayaknya kalau benda atau hewan nggak mungkin memiliki buku ya. Mungkin jadinya its tail atau buntutnya. Ya, hanya mengacu pada siapa? Ya, mungkin hewan ya. Karena yang punya buntut itu hewan. Kemudian ada possessive pronoun. Possessive pronoun, apa pronounnya? Pronoun dalam pronoun ini ya. Jadi pronoun ini bisa memiliki ya. Mine. That girl is mine. Milik saya. Gadis itu milikku gitu ya. Kemudian kalau milikku lagi ini bisa milik kamu, ini bisa kayak yours gitu. That book is yours atau that chair is ours atau bisa juga theirs, hers, his ya. Kemudian ada reflexive pronoun myself, diri saya. Diri saya itu bisa disebut dengan myself. Myself. Atau kalau diri kamu itu bisa yourself. Tapi kalau kamunya ini ada banyak, gitu ya, bisa yourselves. Atau ourselves kalau diri mereka themselves. Atau herself, himself, dan itself. Itu pronoun ya, ada banyak berbagai bentuknya ya.
Kemudian ada jenis kata itu namanya adjektif atau kata sifat. Ini pentingnya di sini teman-teman. Pentingnya yang perlu kita ketahui bahwa adjektif itu kata sifat dari noun. Jadi dia itu fungsinya menjelaskan noun. Dia muncul sebelum noun. Tapi dia nggak selalu juga muncul sebelum noun sih ya. Dia juga bisa ya muncul setelah noun sih, tapi dia itu sebagai objek, sebagai komplement. Dia tetap menjelaskan noun gitu. She is beautiful. Siapa yang beautiful? She ini siapa? Ini noun, ini pronoun gitu tepatnya. Atau bisa juga beautiful person. Ya, kalau dia ini sebagai komplement, dia akan muncul sesudah ini ya, to be atau auxiliary ya. Kalau dia ini menjelaskan noun-nya dalam bentuk noun phrase, dia muncul duluan ya, adjektifnya beautiful person. Personnya ini noun, beautiful ini adjektif ya. Nah, kalau ini dia sebagai komplement atau ya kata sifat ya yang menjelaskan she ini apa sifatnya apa gitu. Beautiful ternyata ya. Atau contoh lainnya she is ugly. Ugly itu uh, adjektif juga ya. Atau that car is fast. Mobil itu cepat. Nah, itu bisa ya itu sebagai komplement. Selanjutnya ada namanya verb. Selanjutnya ada namanya verb. Kata kerja. Verb. Ya, verb, kata kerja. Berfungsi sebagai kata kerja. Kata yang bekerja. Infinitive bearer verb tanpa tambahan. Contohnya read, write, eat. Kemudian kalau regular itu beraturan ya. Kalau mau dibuat verb satu dia akan jadi walk. Kalau verb 2 jadi walk. Walked ya. Verb 3 jadi walked juga. Ada banyak yang jenis seperti ini ya, paling umum kalau regular ini ya. Contohnya apa lagi? Talk juga ya. Talk ya, berbicara gitu ya. Kemudian irregular, tidak beraturan. Nah, kalau seperti ini dia nggak selalu tambahkan ed. Ada beberapa kata yang seperti ini. Verb satunya eat, verb duanya ate, verb tiganya eaten. Contoh kata verb itu study very hard. I study very hard. Study ini adalah verb satu ya. Kalau mau dibuat verb 2 gimana? Bahkan ed ya, studied. Ya. Atau she watched the movie this morning. Ini berarti verb 2. She watched the movie this morning. Nah, bentuk kata verb ini bisa juga sebenarnya jadi subjek. Kalau bentuknya itu gerund atau infinitive. Apa itu gak gerund infinitive? Nah, itu ya. Gerund itu adalah bentuk verb 1 plus e yang fungsinya sama seperti noun. Kok bisa? Ya, biasanya ini bentuk kegiatan. Contohnya swimming. Swimming atau fishing. Kan bentuk kegiatan ya. Jadi bisa kita gunakan seperti ini. Fishing is my hobby. Seperti itu bisa. Jadi subjek itu fishing. Nah, fishing itu adalah bentuk gerund. Ada banyak ya bentuknya. Paling biasanya kegiatan gitu ya. Nah, itu bisa jadi subjek.
Bentuknya dia seperti verb ya, bentuknya verb tapi fungsinya bukan verb. Nah, ada juga yang bentuknya bukan verb tapi fungsinya verb. Ada, itu auxiliary ya, kerja. Ada juga namanya to infinitive. To infinitive itu apa? Jadi to infinitive itu to ditambah verb satu. Ini fungsinya biasanya kayak sesuatu yang ingin dilakukan atau akan dilakukan. Contohnya, atau hendak dilakukan. To run is fun. Nah, ini bisa jadi subjek. Fungsinya mirip-mirip seperti noun. Lalu kita masuk ke adverb, kata keterangan. Apa Kak bedanya dengan adjektif? Kan dia menjelaskan juga. Beda ya, tadi kata sifat itu menjelaskan noun. Gitu ya, menjelaskan noun ya. Tapi kalau adverb itu nggak bisa menjelaskan noun. Dia itu menjelaskan verb utamanya. Utamanya menjelaskan verb, tapi adverb itu bisa menjelaskan adjektif, teman-teman. Bisa juga menjelaskan adverb lain, bahkan bisa menjelaskan keseluruhan kalimat. Jadi letaknya bisa di mana saja namanya adverb itu. Satu hal yang nggak bisa diterangkan oleh adverb itu adalah noun. Jadi adverb nggak mungkin dia menjelaskan noun. Itu ya. Macam-macam adverb ini ada yang menjelaskan frekuensi, menjelaskan manner, ya, frekuensi, manner. Ada juga yang menjelaskan apa? Place atau tempat, menjelaskan waktu, menjelaskan degree, misalkan very, extremely, incredibly, quite, deeply. Apakah adverb cuma segini aja Kak yang ada di tabel ini? Enggak. Ada banyak sekali ya, banyak sekali adverb. Biasanya itu pada umumnya itu adverb itu akhiran katanya itu ada lilinya. Angrily, cautiously atau hungrily, slowly, precisely, ya, eventually, early gitu ya. Itu biasanya bentuk adverb. Tapi ada beberapa pengecualian sih. Ada kayak adjektif yang akhiran katanya li juga. Misalkan lovely. Nah, itu lovely itu ya lovely ya. Lovely itu bukan adverb, yaitu adjektif. Nah, ini contoh penggunaan adverb dalam sebuah kalimat. I usually study very hard. Dia menjelaskan apa? Menerangkan apa? Menerangkan kata studi ya. Saya biasanya belajar sangat keras. Ini juga adalah adverb juga, teman-teman. Very hard. Dia menjelaskan hard ini. Hard ini bentuk adjektif. Very hard. Sangat keras. Dia menjelaskan adjektif. Atau bisa juga she watched the movie this morning. Morning ini adalah adverb juga ya. Menjelaskan waktu. Nah, ini ada kuis sih, teman-teman bisa coba di rumah aja ya. Ini asik juga nih. Using English. Kita lanjut aja kita ya. Tadi juga saya menyebut tentang preposition. Preposition. Apa itu preposition? Kata depan ya, tertulis ya. Tapi kalau penjelasan saya ya, versi saya ya, nggak tahu ini dia lebih mudah aja didefinisikan ya. Preposition itu gunanya menjelaskan posisi umumnya ya. Kayak posisinya itu di atas apa di bawah, di samping atau di belakang, depan atau di mana. Makanya jenis-jenis preposition itu ada in ya di atas, kemudian in di dalam, sorry, on itu di atas,
At itu di itu aja ya. At biasanya menunjukkan lokasi. City juga ya. Through, with itu dengan, kemudian by itu oleh, of itu dari. Apakah cuma ini saja? Enggak, ada banyak banget, ada banyak banget. Ada with, udah ya sebutkan. Ada under di bawah, kemudian beside itu juga ya. Kemudian because of itu juga adalah sebuah preposition. Apalagi from juga adalah preposition. Nanti teman-teman akan kenalan lebih banyak lagi di soal-soal ya tentang preposition. Atau teman-teman bisa googling juga sih. Soalnya ada banyak sih kalau mau disajikan kayak satu, ya banyak banget ya. Mungkin bisa dua slide ya. Dan itu kalau menurut saya nggak usah terlalu dihafal juga sih. Walaupun saya tampilin juga, saya nggak mewajibkan dihafalkan. Akan lebih bagus kalau teman-teman itu langsung apply. Kalau menurut saya ya, langsung apply di kalimat. Karena memang sering banget kita gunakan position. Jadi nggak usah dihafalkan sih, kayak lebih di latihan penggunaan saja kalau menurut saya. Nanti akan kenal sendiri. Kemudian ada namanya conjunction atau kata hubung. Sesuai namanya kata hubung ya, dia menghubungkan dua kata atau bukan dua kalimat sih, dua klausa lebih tepatnya. Ya kalau ya tadinya bisa sih dua kalimat kalau dihubungkan dia akan jadi satu kalimat tentunya ya. Tapi terdiri dari dua klausa. Jadi fungsinya conjunction itu bisa menghubungkan dua kata atau tiga kata. Ya. Bisa digunakan di parallel structure, bisa digunakan untuk menggabungkan antara clause. Apalagi itu Kak clause. Nah, itu nanti akan dijelaskan di materi selanjutnya, clause. Saya kasih bocoran, clause itu adalah bagian dari sebuah kalimat. Oke. Kita bahas dulu di conjunction ya. Conjunction itu bisa dikategorikan jadi coordinating, subordinating, sama correlative. Conjunction itu bisa for, and, nor, but, or, yet, so, kemudian after, since, although, that juga ya, atau apalagi which itu adalah conjunction juga. Kemudian bisa juga mereka sifatnya berpasangan. Contohnya not only bla 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 but also. Pasangannya either dengan or, neither dengan nor. Kemudian both dengan and. Itu ya conjunction. Menyambungkan antara material. Sesuai namanya ya, menghubungkan atau menyambungkan. Oke. Kumpulan kata. Nah, kata itu nggak selalu berdiri sendiri ya, teman-teman, ceritanya ya. Kata itu nggak selalu berdiri sendiri. Pada umumnya malah dia ditemani dengan kata-kata yang lain. Saling melengkapi gitulah ya, seperti kita. Hidup saling melengkapi. Kata juga saling melengkapi biasanya. Kumpulan kata-kata itu disebut dengan phrase. Ya, atau dalam bahasa Indonesianya, frasa. Nanti mungkin saya akan gunakan frasa atau phrase, nanti mungkin sering dibolak-balik seperti itu ya. Nah, frasa atau phrase ini ya dibagi beberapa jenis. Ada namanya noun phrase, ada namanya adjective phrase, adverb phrase, dan juga prepositional phrase. Sebenarnya ada lagi sih, gerund phrase juga ada. Ya, gerund phrase itu ya frasa yang ada gerundnya gitu ya. Kalau noun phrase sesuai namanya ya, ini frasa kata benda.
Contohnya, the owner of the cat. The owner ini adalah apa? Determiner dengan noun. Seperti itu ya. Bisa juga noun phrase itu terdiri dari adjektif dan juga noun gitu. Atau bisa juga adjektif, adjektif, noun. Gitu ya. Intinya tapi dia fungsinya sama seperti noun, tapi kumpulan kata gitu ya. Adjective phrase, kumpulan kata sifat. Nah, ini agak tumpang tindih juga dengan ini ya, noun phrase. Contohnya, Hannah has silky smooth hair. Ini kayak jadi noun phrase juga ya, tapi dia adjective, bisa juga disebut juga adjective phrase ya. Jadi frasa gabungan antara noun dengan adjektif. Silky ini adalah adjektif, smooth juga adjektif, hair ini adalah noun. Kumpulan kata sifat. Ya, gitu ya. Tapi intinya ini sebelum ke noun juga sih. Kemudian ada adverb phrase, berarti frasa yang mengandung adverb. Contohnya at the corner of the street, dia menunjukkan apa? Menunjukkan lokasi ya, the corner of the street. Adverb phrase atau frasa adverb. Ada namanya prepositional phrase. Nah, ini ya agak mirip-mirip juga ini ya, antara adverb ini ada at-nya, ini at juga adalah preposition. Of juga adalah preposition. Makanya ini nggak perlu teman-teman hafal ya, sebagai ini konsep aja gitu ya. Karena nggak paten juga ya. Contohnya, the diamonds were kept inside the box. Inside ini adalah bentuk kata depan atau prepositional. Kemudian the box ini adalah object of preposition. Objek dari prepositionnya, gitu ya. Jadi noun yang muncul setelah preposition. Muncul setelah in, setelah on, itu juga adalah object of preposition. Dan yang perlu teman-teman ingat dari prepositional phrase ini ya, kalau teman-teman itu melihat ada noun yang muncul setelah preposition, itu pasti dia bukan sebuah subjek. Karena object of preposition nggak bisa jadi subjek. Object of preposition cannot correctly be the subject of a sentence. Nggak bisa, itu perlu diingat ya. Jadi jangan sampai bingung nanti kalau disuruh mencari subjeknya yang mana. Kalau muncul setelah preposition, bukan subjek. Oke, ingat-ingat ya. Modifier, a word, phrase, or clause that modifies or give information about another word. Ini mirip. Modifier ini ya seperti adjektif sih ya, dia menjelaskan sesuatu gitu ya. The fish, the silver fish kata sifat. Kemudian the fish in the pond. Ini berarti kan adverb ya, in the pond. Phrase ke tempat, keterangan tempat. Kemudian ini bentuk dalam clause nih. The fish that we caught. Ya, menjelaskan sebuah kata yang lainnya gitu ya. Namanya modifier atau pelengkap. Oke. Kalimat simple sentence. Kita juga perlu mengenal, tadi sudah kenal dengan kata-kata, kemudian kita kenal dengan frasa, yang jenis-jenis frasa itu apa. Nanti agak saling tumpang tindih juga ya. Sekarang kita perlu kenalan ke namanya kalimat ya. Kalimat. Jadi kalimat ini ya biasanya itu dari sampai titik, biasanya itu disebut dengan kalimat ya. Dari awal sampai titik itu biasanya disebut kalimat. Nah, kalimat itu minimal
terdiri dari satu subjek dan satu verb. Gitu. Minimal. Nah, kalau sebuah kalimat itu terdiri dari satu subjek dan satu verb, itu yang namanya disebut sebagai simple sentence. Simple sentence. Atau kalimat yang simple. Kalau dia terdiri dari satu subjek dan satu verb. Jadi kalimat perumpamaan terdiri dari subjek dan predikat. Ya. Nah, kalimat ini ada namanya kalimat verbal. Kalimat verbal. Namanya kalimat verbal itu ada verb-nya pasti. Polanya subjek plus verb. Kata kerjanya ada. Contohnya, Diana studies every day. Atau she learned to yesterday. Ini ya benar kan ya, learn. Ini adalah kata-kata yang ada verb-nya, itu namanya kalimat verbal. Tapi ada juga namanya kalimat nominal, ya. Kalimat nominal. Kalimat Mister, nominal. sorry, Mister, itu bukannya learn ya pakai D? Iya, itu learn. Kan agak janggal ya. Learned gitu ya. Typo ini mungkin ya. Learned nih. Susah nulisnya ya. Ya, coret aja lah ya. Learn. Aduh, tolong. Ya, seenggaknya saya mencoba ya untuk menulis pakai mouse ya. Learn, ya, learn, gitu ya. Oke. Ada namanya kalimat nominal. Jadi kalimat nominal itu nggak ada bentuk verb-nya, nggak ada. Polanya dia subjek, kemudian ada to be atau auxiliary, kemudian ada komplement selanjutnya, atau objeknya. Bisa bentuk dalam adjektif, noun, atau adverb. Nah, tapi nanti dalam materi selanjutnya ini to be dan auxiliary ini akan kita sebut sebagai verb. Karena dia fungsinya seperti verb memang. Sebutnya dengan kalimat nominal. Kemudian contohnya itu ada Diana is a student. Jadi subjeknya itu adalah Diana, verbnya itu adalah is, ya kemudian sebagai verb to be-nya, student-nya ini adalah komplementnya ya, atau objeknya. C-nya adalah subjek, was-nya ini adalah bentuk to be, ya. Ini sebagai verb-nya, kemudian stick ini adalah adjektif, ya. Kemudian yesterday ini adalah adverb. Itu ya. Itu kalau simple sentence. Tapi ada namanya kalimat majemuk atau complex sentence. A group of words consisting of a subject and finite form of a verb. Gitu. Jadi sebuah kalimat itu nggak selalu terdiri dari satu verb dan satu subjek. Ya, itu kalau simple sentence gitu terdiri dari satu subjek dan satu verb. Dan namanya kalimat majemuk. Jadi subjeknya bisa dua, bisa tiga, verbnya juga bisa dua, bisa tiga dan seterusnya. Ada banyak bisa seperti itu ya. Nah, kalimatnya seperti ini itu dia terdiri lebih dari satu klausa. Kalau kayak gini kita perlu kenal ya apa itu namanya klausa. Jadi klausa itu adalah bawahan dari sebuah kalimat. Bawahannya kalimat itu adalah klausa. Jadi sebuah kalimat itu pasti tersusun oleh klausa. Jadi susunannya gini hierarkinya. Kata, atasnya lagi ada frasa, atasnya lagi ada klausa,
lagi baru kalimat. Gitu. Lah kalau kalimat simple itu terdiri dari berapa klausa, Mister? Kalau kalimat itu kan satu verb dan satu subjek ya. Nah, itu berarti dia terdiri dari satu klausa. Only consists of one clause. Namanya simple sentence. Dia hanya terdiri dari satu klausa. Nah, kalau kalimat majemuk ini, complex sentence ini, dia bisa terdiri dari 2 klausa bisa, 3 klausa, 4 klausa, 5 klausa jarang sih. Tapi apakah mungkin? Mungkin sekali ya bisa. Biasanya kalau di soal TOEFL jarang muncul, hampir tidak pernah. Nah, kalimat majemuk ini ada namanya independent clause. Pasti ada independent clause. Ada namanya dependent clause. Independent clause ini adalah klausa yang bisa berdiri sendiri. Jadi dia nggak memerlukan konteks. Dia walaupun dipotong dependent clause-nya, dia bisa berdiri sendiri. Nah, simple sentence itu adalah salah satu contoh dari independent clause. Itu ya. Dia bisa berdiri sendiri. Nah, simple sentence itu adalah independent clause. Independent clause itu pasti akan jadi main clause atau klausa yang utama. Atau klausa yang dapat berdiri sendiri. Polanya dia nggak butuh conjunction. Ya bisa conjunction tapi bukan conjunction. Conjunction-nya nggak mengawali kalimat gitu ya. Polanya dia itu subjek kemudian diikuti dengan verb. Masing-masing satu ya. Itu namanya independent clause. Contohnya it rain. Tapi sebenarnya bisa lagi ditambahkan lagi ya. It rain kemudian tambahkan adjektif atau adverb itu bisa tambah lagi. Tapi polanya dia pasti ada satu subjek dan ada satu verb dan dia tidak butuh conjunction. Conjunction clause maksudnya ya. Nah, kalau mau membentuk sebuah kalimat yang majemuk, dia tidak hanya membutuhkan independent clause saja. Dia akan butuh klausa yang lainnya. Itu ya. Klausa yang lainnya itu bisa dalam bentuk dependent clause atau klausa yang berketergantungan. Dan dia ini bisa juga disebut sebagai subclause. Dia bergantung, konteksnya dia bergantung dengan independent clause. Dia tidak dapat berdiri sendiri. Polanya, pola kalimatnya, dia pasti selalu ada conjunction. Kemudian ada subjek dan ada verb-nya. Contohnya seperti ini. Because it rained. Ini adalah bentuk conjunction. Ini subjeknya, ini verb-nya. Itu ya. Kita akan lihat contoh kalimatnya yang terdiri dari 2 klausa. Di bawah ini nih, paling bawah. Because it rained, the game was cancelled. Menurut teman-teman, yang ini adalah independent clause atau dependent clause? Boleh Independent. dijawab ya? Independent. Iya, betul. Ini independent. Kalau yang ini saya tulis I ya. IC gitu ya, independent clause. Kalau ini itu DC ya, atau dependent clause. Karena kenapa? Ada conjunction-nya. Nih, teman-teman coba bayangkan ditutup ya. Yang ininya kita potong ya. Kita potong. Kira-kira kalau misalkan kalimatnya the game was cancelled itu bisa nggak? Ini dihilangkan. Bisa nggak? Bisa karena berdiri sendiri. Iya, dia bisa berdiri sendiri independent clause ya. Kalau ininya dihilangkan,
nggak masuk akal ya. Kalau misalkan independent clause-nya dihapus, ini nggak masuk akal. Tiba-tiba kok ngomong because it rained. Konteksnya apa gitu ya? Gitu. Because it rained nggak masuk akal kan? Karena dia butuh namanya independent clause. Itu teman-teman. Itu yang menyusun kalimat. Kalimat itu minimal tersusun dari satu klausa. Nah, kalau mau terdiri dari dua klausa, bisa. Tapi dia harus pakai conjunction atau penyambung. Selanjutnya, forms of subject. Beberapa macam jenis subjek. Ini materinya soalnya mana nih? Oh, baru soalnya baru ini ya. Oke, form of subject, bentuk dari subjek. Apa aja sih yang bisa jadi subjek? Tadi udah jelaskan, tapi belum ada contoh-contohnya ya. Nah, yang bisa jadi subjek itu noun, noun phrase atau pronoun. Contohnya, contohnya apa? Contohnya ini nih, the large cars. The large cars ini adalah bentuk noun phrase. Ini berarti subjeknya. Stopnya ini adalah apa? Stopnya ini adalah verbnya. Bentuk verb 2 itu selalu jadi verb. The large cars stop outside our house. Bisa juga gerund phrase. Ini gerundnya. Dari sini sampai sini membentuk gerund phrase ya. His constant hammering was annoying. Atau to infinitive phrase. To read is easier than to write. Bisa juga namanya itu full dead clause. Nah, ini dead clause ini yang bisa jadi subjek itu namanya noun clause. Ada namanya noun clause. Nanti kita dalami lagi ya jenis-jenis klausa. Sementara kita gini dulu ya, ini belajar subjek dulu ya. Kita akan dalami lagi nih tentang klausa ya. Ada banyak bahasannya ya. Contohnya, that he traveled the world. Nah, ini dari sini sampai sini, ini namanya dead clause. Atau lebih tepatnya kalau kita sebut sebagai noun clause. Itu jenis klausal berarti kan? Iya, karena dia ada conjunction-nya. That ini adalah bentuk conjunction. Kemudian ada subjeknya, kemudian had travel, ini adalah verb-nya, sorry, dari sampai sini ya. Kemudian sampai sini langsung muncul lagi verb-nya lagi. Ya lagi. To everyone. Mungkin agak membingungkan mungkin ya. Kalau belum kenal secara penuh tentang klausa. Nanti kita akan pahami lagi ya klausa. Kemudian ada namanya relative clause. Clause. Contohnya sini, whatever he did was always of interest. Bisa juga direct quotation. Jadi subjek juga bisa. Ada namanya prepositional phrase. After lunch is too late. Ini bisa, tapi nanti jarang sih. Tapi ada bentuknya seperti ini ya. After lunch is too late. Oke. Subjek itu bisa seseorang ataupun sebuah benda ya. Bisa juga noun atau pronoun ya. Yang melakukan aksi itu adalah subjek ya. Jelaskan lagi ada noun, noun phrase, pronoun, gerund phrase, infinitive, infinitive phrase, relative clause atau noun clause juga bisa. Tipe-tipe subjek sangat beragam. Kemampuan untuk menganalisa jenis kalimat sangat dibutuhkan dalam TOEFL. Itu ya. Nah, kita banyak sekali tadi materinya ya. Mudah-mudahan bisa terserap. Menurut teman-teman ada pertanyaan nggak dan sampai sini? Atau sampaikan bagian mana yang paling membingungkan?
Bingung atau enggak, teman-teman? Oh, cukup jelas penjelasan dari saya. Kak Salma ada pertanyaan enggak? Enggak, Mister. Menurut Kak Salma sulit atau enggak Kak, untuk dipahami? Kalau lagi materi gini eh, mudah dipahami, tapi kalau kalau misalkan kayak lagi tuvalnya gitu kan, kayak pretest kemarin gitu, itu kalau bagian grammar suka kayak bingung gitu, kayak kelupa-lupa gitu loh, bagian yang mananya gitu loh, Mister. Kak Salma suaranya kecil sekali ya. Saya kurang dengar Kak Salma. Boleh Oh, diketik kalau nggak? segini, Oke, oh, ya. kalau segini sudah kedengaran. Nah, sekarang udah kedengeran. Oke, kalau materi Nah, ini kecil lagi, Kak. kalau materinya udah cukup paham sih, udah cukup jelas Kecil gitu. banget, Kak. Cuma Sorry. oke, Mungkin lagi ngetik mungkin ini. Teman-teman yang lain ada yang mau disampaikan, boleh ya disampaikan ya. Misalkan, Mister, cepetan menjelaskannya gitu. Apa-apa, saya akan adaptasi ya. Mister ngomongnya kecepatan gitu. Nah, itu bisa saya adaptasi juga ya. Tapi kalau Mister tulisannya jelek, nah itu agak sulit saya pakai mouse soalnya. Ya, walaupun tulisan aslinya juga jelek sih. Ya, nggak ada yang diketik ya Kak Salma ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kayaknya tadi Kak Salma itu jawabnya nggak ada kesulitan, intinya seperti itu. Terus menyinggung tentang tuple itu saya belum nangkep juga ya. Nah, ini ada exercise teman-teman. Ini latihan aja untuk memahami materinya. Jadi prinsip kerjanya dari exercise ini memilih, ya memilih sih. Jadi di correct incorrect. Nomor satu incorrect misalkan. Nomor dua correct. Jadi kita menyalahkan atau membenarkan. Nah, teman-teman bisa jawab di chat ya, tapi diberi nomor ya kalau bisa ya. Beri nomor, misalkan nomor 3 incorrect. Kemudian mungkin kalau teman-teman ada waktu, bisa juga diketik bagian mana yang incorrect. Tuh. Ya, silakan teman-teman dikerjakan. Oh, ini selesai ngetik. Kalau materi mudah dipahami, Mister. Tapi kalau pas lagi tes TOEFL-nya, kemarin cerita suka bingung gitu, Mister. Oke. Berarti Kak Salma ini akan butuh latihan, banyak latihan ya. Karena kalau secara teori sudah paham, tapi mungkin pada praktiknya Kak Salma masih kurang ya. Nanti ini juga akan membantu juga pemahaman Kak Salma soal-soal yang seperti ini. Silakan dikerjakan ya.
By the way, makasih ya Kak sama inputnya. Oke, kita bahas dari nomor 1 mungkin ya, kenapa ini incorrect. Last week went fishing tour at Nerby Mountain Lake. Kenapa nih kok salah? Nah, ini perlu diingat-ingat teman-teman bahwa sebuah kalimat itu butuh apa? Butuh subjek dan butuh verb, ya, butuh subjek dan butuh verb. Ini sudah ada verbnya memang ya, when. Subjeknya mana? Subjeknya belum ada ya. Last week ini nggak bisa jadi subjek. Ini namanya apa? Namanya adverb, menjelaskan waktu. Adverb nggak bisa jadi subjek kalau dia sendirian ya. Jadi dia kekurangan subjek. Kalau yang C ini sudah benar, sudah ada subjeknya, a schedule ya, kemudian schedule of the day. Ini preposition, kemudian ini object of preposition. Kemudian ada verbnya juga, can be obtained. Sebagai verb, kemudian at the front desk. Okay. Preposition, kemudian ada object of preposition-nya. Misalnya seperti adverb phrase ya. Kemudian nomor 3, a job on the day shift or the night shift at the plant available. Subjeknya yang mana nih? Subjeknya nggak mungkin ini ya. Oke, nggak mungkin ini juga. Ini object of preposition. Nggak mungkin juga the plant. Nggak mungkin subjek. Karena dia object of preposition ya. Yang jadi subjek itu pasti a job.
Ini adalah sebuah subjek. Selain butuh subjek, dia butuh apa lagi? Butuh verb, ya. Verb. Ya, betul. Nah, available ini apakah sebuah verb? Bukan. Available ini adalah bentuk adjektif. Bentuk adjektif. Verbnya belum ada ya teman-teman ya. To be-nya belum ada. Mungkin kalau ditambahkan is bisa. A job on the day shift or the night shift at the plant is available. Bisa seperti itu. Tapi ini belum ada. Jadi dia akan jadi incorrect ya. Selanjutnya, number 4. The new computer program has Sorry, provided. Bang. Mister Ya, mau masukan, boleh tolong dikasih keterangannya enggak? Jadi nanti kita tahu gitu kalau kita belajar lagi tuh kurang verbnya atau kurang apanya yang di garis bawah ini tuh kayak dikasih inisial misalkan. OS gitu ya. Ya, ya, thank you. Oke. Apa sih? Oke, thank you masukannya. Ya, ini S ya, subjek. Kemudian ini saya tulis prepositional phrase gitu ya. Ini juga prepositional phrase. Kalau ini adjektif, verbnya belum ada ya, verbnya masih nggak ada. Ini prepositional phrase juga. Oke. Oke, selanjutnya number 4. The new ini harusnya ada is-nya ya. Is available gitu ya. Kemudian the new computer program has provides a variety of helpful application. Subjeknya mana? Subjeknya itu ingat-ingat ya, bisa jadi subjek apa? Noun, noun phrase, pronoun, gerund phrase ya. Nah, ini berarti subjeknya yang ini ya, subjek. Have provides, ini has provides. Ini adalah verbnya ya. Tapi susunannya salah ya. Harusnya ini has provided. Kalau has provide segini ini menunjukkan simple present ya. Salah. Kalau has provided baru bisa. Karena dia has tambahkan verb 3. Makanya yang nomor 4 ini salah ya, masih incorrect. Karena bentuk verbnya salah ya. Yang itu pasangannya dengan verb 3. Lebih ke Mister, perfect ya. Ya. Mister, mau tanya, Mhm. kalau misalnya has-nya nggak ada, terus provides aja gitu bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa Karena ya? has itu pasangannya dengan verb 3. Kalau Oh, has-nya harus verb dihilangin 3. bisa. Oh Eh, ya, has-nya dihilangin tapi jadi provides pakai s di belakangnya. bisa. Nah, kalau seperti itu Bisa bisa. gitu. Ya, Kalau bisa. pakai has terus verb 3 baru has itu pasti ketemunya sama verb 3 berarti ya. Iya, verb 3. Perfect Oh, ya. Perfect tense ya. oh, oke. Jadi sesuatu yang sudah berjalan dari masa lalu dan masih berjalan sampai sekarang. Itu ya. Jadi menggunakan pasangan verb juga harus sesuai ya, sesuai dengan tenses. Number 5. The box can be opened only with a special screwdriver. The box-nya itu sebagai subjek. Ya, subjek. Can be opened. Teman-teman, yang bisa jadi verb itu juga modal bisa. Modal ditemani dengan verb 1 bisa. Modal ditemani dengan verb 3 juga bisa, tapi ada be-nya, be open. Berarti menandakan dia ini apa? Passive voice. Kotak dapat dibuka, gitu ya. Can be opened.
only with a special screwdriver. Jadi ini verbnya sudah sesuai kalau yang ini teman-teman. Hanya ini correct. Kalau ketemu modal, itu pasti dia verb, modal. Modal itu can, may, might, ya. Number 6. The assigned text for history class, it contains more than 20 chapters. Saya mau lihat dulu deh jawaban teman-teman. Incorrect ya kalau kata Kak Iko. Kak Salwa juga incorrect. Kalau kata Kak Jonathan Stephen itu correct. Kata Kak Nabila incorrect. Kak Rizky Hasan itu incorrect. Wah. Kak Jonathan melawan arus ini ya. Apa Kak Jonathan? Oke. The assigned text for history class, it contains more than 20 chapters. Kenapa kok teman-teman kebanyakan jawab incorrect? Ada alasannya nggak? Nggak ada verbnya. Nggak sih? Nggak ada verbnya. Kalau yang lainnya ada alasan nggak? Atau mungkin ada sih orang-orang yang kayak feeling sir gitu. Sering gitu. Feeling sir. Janggal aja sir gitu. Feelingnya mengatakan ini salah. Ada orang yang seperti itu. Biasanya itu yang seperti itu orang-orang yang belajar secara praktikal biasanya. Mister, Ya, itu subjeknya the assign sampai it itu ya. nah itu dia poinnya di situ ya. Kalau contains itu berarti verbnya dong. Nah itu saya bahas ya Kak ya. Oke, ini yang bikin bingung itu yang di sini sebenarnya. Kalau tadi kakaknya bilang belum ada verbnya, sebenarnya sudah ada verbnya. Contains, ini adalah sebuah verb. Contains, mengandung ya. Jadi kakaknya yang tadi barusan ngomong, Kak siapa tadi? Rizky. Kak Rizky ya, Kak Rizky benar. Ini contains itu verb. Tidak ada verbnya. Tapi ini salah. Salah. Karena kenapa? Subjeknya salah. Bagian mana salahnya? Ya tadi disebutkan oleh Kak Rizky tadi ya. Subjeknya dari mana sampai mana, Mister? Subjeknya itu cukup yang sini aja sebenarnya. The sign text. Ini subjeknya cuma sampai dari sini. Ini subjeknya. Ini namanya preposition. Ini object of preposition. Jadi ini nggak akan kita jadi acuan. Ya. Kalau misalkan teman-teman nanti di pilihan mungkin nanti ada kasusnya kayak ini harus plural atau singular gitu ya. Makanya teman-teman harus melihat sini subjeknya. Jadi nggak bisa kita lihat acuannya di sini. Ini singular ya, teksnya satu ya. Assign text satu. Makanya verbnya ini tambahkan s. Ingat peraturan simple present. Kalau subjeknya itu singular, verbnya juga harus singular. Ya, ada s-nya. Kalau subjeknya plural, dia nggak ada s-nya. Subjeknya ini aja. Makanya kenapa kok disebutkan it lagi? Subjeknya kan sudah ada. Nggak perlu disebutkan dua kali. It ini kan mengacu pada ini ya. Nggak perlu dua kali subjeknya kalau verbnya hanya satu. Jadi ini namanya unnecessary. Ya. Tidak dibutuhkan. Itu ya kayak terjawab ya pertanyaannya ya. Di subjeknya dari sini sampai sini aja. Ini prepositional phrase. Dari sini sampai sini ya. Ini namanya pronoun, nggak dibutuhkan. Necessary pronoun, pengulangan subjek, tidak perlu. Makanya dia incorrect. Number 7.
The papers in waste basket should be emptied into trash can outside. Ini saya ingat betul, ini sering mengecoh beberapa orang. Nomor 7, ada yang jawab incorrect. Kak Niko, Kak Jonathan incorrect. Kak Nabila menjawab correct. Kak Rizky Hasan menjawab correct. Oke. Teman-teman, subjeknya yang mana nih? Subjeknya yang ini ya. Papers. The papers ya, subjeknya. Ini namanya prepositional phrase ya. Ini preposition, kemudian ini object of preposition. Verb-nya yang mana, teman-teman? Yang empty nggak sih? Empty. Empty. Empty ini adalah verb 3 ya. Nah, dia verb 3 itu hanya bisa jadi verb kalau ditemani dengan auxiliary atau modal. Kalau dia verb 3 sendiri, dia nggak bisa jadi verb. Nggak bisa. Misalnya jadi apa? Jadinya past participle, fungsinya sama seperti adjective. Kalau dia sendiri, kalau verb 3 sendiri gitu ya. Verb 3 itu biasanya pasif gitu ya. Tapi kalau dia sendiri gitu, nggak ditemani dengan auxiliary, nggak ditemani dengan to be, nggak ditemani dengan kayak gini ya. Modal plus be seperti ini dia bukan verb. Tapi kalau ada modal, kemudian ada be empty gini, dia adalah verb. Should be empty. Verb. Subjeknya sudah ada, verbnya sudah ada. Into the trash can outside. Kalau can ini apa? Jenis kata apa, teman-teman? Apakah noun atau modal? Modal. Modal ya. Ya. Kalau penggunaannya di sini, ini bukan modal ya, can ini. Can ini namanya kaleng. Ini namanya jenis kata hominim. Jadi kata yang pengucapannya sama, tapi maknanya beda. Bisa maknanya beda-beda. Gitu. Gimana cara membedakannya? Lihat aja ini susunannya ya. Kalau modal itu pasti ditemani dengan verb 1 atau verb 3 dengan ada be-nya ya. Can be, empty gitu misalnya bisa. Tapi kalau seperti ini kan membentuk noun phrase ya, trash can, the trash can. Bentuk noun phrase. Ini adalah noun, artinya kaleng ya. Outside ini adalah jenis apa? Jenis adverb ya. In noun phrase ya, NP gitu lah ya. Jadi dia verbnya ada satu, subjeknya ada satu. Berarti ini correct ya, correct. Number 8. Departure before dawn on a boat in the middle of harbor. Departure before dawn on a boat in the middle of the harbor. Number 8. Ada yang jawab correct, ada yang jawab incorrect. Kebanyakan menjawab incorrect. Ya, karena memang jawabannya memang incorrect. Karena kenapa? Karena belum ada verbnya nih. Ini noun ya. Kemungkinan dia jadi subjek. Before ini apa? Before ini adverb ya. Preposition juga bisa. Belum ada verbnya. Auxiliary-nya belum ada, modal nggak ada, verb nggak ada. Makanya dia incorrect. Yang nomor 9 juga incorrect. Karena kenapa? Karena kenapa teman-teman? Ada yang tahu? Mirip sama nomor 1, Mister. Mirip sama nomor Langsung. 1. Iya. Belum ada apanya? Kan yesterday. Subjeknya nggak ada.
subjeknya nggak ada ya. Ya, ini kebalikannya ya, mirip sih, kekurangan ya, kekurangan sesuatu benar mirip. Tapi kalau yang ini kekurangan verb, kalau ini verbnya sudah ada, found. Found ini verb 2 atau verb 3 ya? Cek dulu ya. Verb 2, verb satunya find, found, founded. Bukan. Founded. Found. Found ini verb 1 ya. Verb 1, verb 2. Verb satunya find kan? Verb satunya find. Oh, verb 3 juga bisa pakai found ternyata. Tapi di sini pasti konteksnya dia found. Ya, ini verbnya. Jadi verb 2-nya found, verb 3 juga found. Ini verbnya sudah ada ya. Dan ini kemungkinan ini verb 2 lah. Kemudian apalagi nih? Ini preposition, ini bukan preposition, ini artikel ya. Ini objeknya berarti ini. Ini objeknya. Ini preposition, kemudian ini object of preposition. OP gitu ya. Namanya sebuah kalimat ya minimal ya. Minimal itu ada subjeknya ya. Kalau yesterday ini bukan subjek. Ini namanya adverb. Jadi dia masih kekurangan apa? Kekurangan subjeknya. Subjeknya belum ada ya. Hanya dia incorrect. Itu teman-teman. Oke, teman-teman sampai sini ada yang mau ditanya? Oke. Belum ada ya yang tanya ya? Selanjutnya apa sih? Kita selanjutnya mendalami. Nah, oke. Masih ada waktu 2 menit lagi teman-teman. Kalau mau dilanjut nanggung ya. Jadi saya tunggu aja kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ya. Saya tunggu. Oh iya maaf saya belum upload recording ya. Yang kemarin. Nanti saya usahakan diupload ya. Ada yang mau ditanya materi sampai sini? Mau nanya soal, Mister, tapi aku ketik dulu boleh? Oke silakan ketik dulu. Panjang nggak tapi? Atau di copy paste kan? Atau dikirim di grup juga bisa sih. Apa nih? Refining often involve a small amount of valuable mineral that is separated from surrounding rock. Ini soalnya gimana ini Kak? Disuruh ngapain?
Dicari yang salahnya. Cari yang salahnya. Ini sulit nggak ada garis-garisnya ya. Refining often involve, oh ini. Yang salahnya yang mana? Involve. Yang garisnya involve of valuable minerals, paratit, sama surrounding. Yang salahnya involve. Involve ini adalah verb-nya. Refining ini namanya, refining ini adalah gerund ya. Gerund ya, verb plus ing yang fungsinya sama seperti noun. Nah, gerund ini singular. Refining ini singular. Nah, kalau dia mau singular, ini kan menyebutkan fakta ya kalimatnya. Ini berarti simple present. Ya, kalau dia singular, berarti verbnya juga harus singular. Oke, ini juga harus singular. Nah, involve ini bukan singular. Kalau bentuknya seperti ini bukan verb yang singular. Kalau mau dibuat jadi singular, involves. Ada s-nya. Ya, involves. Jadi kalau involve seperti ini plural ya. Nggak bisa. Jadi jawabannya yang involve yang salah. Gitu ya. Oh, jadi harusnya involve pakai S itu jadi plural, bukan kalau pakai S. Gimana sih, lupa. Kebalik. Kalau noun ada tambahan s itu jadi plural. Tapi kalau verb satu ada tambahan s-nya itu berarti singular. Gitu Kak. Jadi pahami ya. Oh, kalau noun jadi tambahin S jadi plural. Ya. Kalau regular noun ya. Oh, oke, Mister. Thank you. Oke. Happy to help. Oke guys, sampai sini dulu ya kelas kita ya. Terima kasih atas partisipasinya, antusiasmenya. Saya senang sekali nih, aktif sekali ya hari ini ya. Thank you very much and see you again tomorrow. Good night guys. Yeah, thank you, Mister.